Halo sahabat belajar dimanapun berada. Berikut adalah soal dan pembahasan penilaian harian tema 2 subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Langsung saja kita ke soal dan pembahasan penilaian harian tema 2 subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, di sini ada sebuah teks untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Terserah mau membaca teksnya terlebih dahulu atau langsung ke pertanyaan nanti baru mencari jawaban dari teksnya. Terserah menurut adik-adik mana yang lebih gampang. Nah, di sini saya akan membaca teksnya terlebih dahulu. Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan sebuah perkotaan dalam skala yang luas. Taman kota dibangun dengan harapan dapat mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota, misalnya pencemaran udara. Taman kota juga dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Ada dua fungsi taman kota yang dapat kita rasakan manfaatnya. Fungsi yang pertama yaitu secara ekologis. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen. Tanaman di taman kota juga dapat menyerap sumber pencemaran udara, misalnya karbon dioksida. Sementara, fungsi yang kedua yakni secara sosial. Taman kota berfungsi sebagai tempat komunikasi sosial, sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Soal nomor 1, kalimat yang tepat untuk paragraf kedua adalah titik-titik. A. Siapakah yang harus merawat taman kota? B. Bagaimana cara merawat taman kota? C. Apa nama taman kota tersebut? D. Apa fungsi utama taman kota? Nah, untuk pilihan jawaban A, siapakah yang harus merawat taman kota? Di sini tidak ada dijelaskan di paragraf kedua. Begitu pula dengan B, bagaimana cara merawat taman kota? Tidak ada di paragraf kedua menjelaskan tentang cara merawat taman kota. Nah, begitu pula dengan jawaban yang C, apa nama taman kota tersebut? Di paragraf kedua tidak dijelaskan, tidak disebutkan apa nama taman kota. Di paragraf kedua itu menjelaskan tentang fungsi taman kota, ya. Ada dua fungsi taman kota yang dapat kita rasakan manfaatnya. Ya, ada fungsi pertama dan ada fungsi kedua. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D. Apa fungsi utama taman kota? Nomor 2, taman yang berada di lingkungan sebuah perkotaan dalam skala yang luas yaitu titik-titik. A. Taman kota. B. Taman desa. C. Taman remaja. D. Taman kanak-kanak. Cukup jelas di sini terdapat di paragraf pertama, kalimat pertama, bahwa taman kota adalah taman yang berada di lingkungan sebuah perkotaan dalam skala yang luas. Jadi, untuk nomor 2, pilihan jawaban yang tepat adalah A. Taman kota. Nomor 3, alat pernapasan yang digunakan oleh serangga adalah titik-titik. Nah, serangga itu bernafas dengan menggunakan trakea. Cukup jelas. Nomor 4, saat di darat, katak bernafas dengan titik-titik. Nah, katak itu bisa bernafas dengan paru-paru, bisa bernafas dengan kulit, juga bisa bernafas dengan insang. Katak bernafas dengan insang ketika dia masih berbentuk berudu atau ketika dia hidup di air. Kemudian ketika di darat, katak bisa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5, jarak susunan nada pada tangga nada diatonik mayor adalah titik-titik. Nah, diatonik mayor ini adalah tangga nada yang bersifat semangat.
Jadi, susunan nada pada tangga nada diatonik mayor ini adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jadi, pilihan jawabannya adalah A. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nomor 6. Berikut yang bukan. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonik mayor adalah titik-titik. A. Bersemangat. B. Bersifat riang gembira. C. Diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. D. Diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah yang bukan ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonik mayor. Jadi, ciri-ciri yang khas dari diatonik mayor ini adalah sifatnya bersemangat, bersifat riang gembira, dan dia diawali dan diakhiri dengan nada C sama dengan Do atau Do sama dengan C. Jadi yang bukan adalah C. Diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Karena diatonik mayor itu diawali dan diakhiri oleh C sama dengan Do. Cukup jelas ya, jawabannya C. Nomor 7. Sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir disebut titik-titik. Nah, sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir itu disebut dengan hak. Cukup jelas, jawabannya adalah B. Nomor 8. Berikut contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah titik-titik. A. Beristirahat di rumah. B. Membiarkan sampah membusuk. C. Mengerjakan pekerjaan rumah. D. Mengikuti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Nah, contoh dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang tepat adalah mengikuti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke nomor 9. Perhatikan kegiatan ekonomi masyarakat berikut. 1. Pegawai pabrik sepatu. 2. Petani kopi dan kelapa sawit. 3. Petani tambak ikan mujair. 4. Peternak sapi dan kerbau. 5. Dokter bedah. Kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam perindustrian, perkebunan, dan perikanan berturut-turut adalah titik-titik. Nah, sekarang kita lihat yang termasuk dalam perindustrian antara nomor 1 sampai dengan 5, mana yang termasuk kegiatan ekonomi di dalam bidang perindustrian? Ya, benar sekali. Pegawai pabrik sepatu. Nah, pegawai pabrik sepatu ini termasuk dalam kegiatan ekonomi perindustrian. Kemudian yang termasuk dalam bidang perkebunan. Yang termasuk dalam bidang perkebunan adalah 2, petani kopi dan kelapa sawit. Kemudian di bidang perikanan adalah petani tambak ikan mujair. Jadi, jawaban yang tepat untuk jawaban nomor 9 ini adalah 1, 2, dan 3, yaitu A ya, 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk nomor 4, peternak sapi dan kerbau, ini di bidang peternakan. Dokter bedah ini di bidang kesehatan ya. Selanjutnya kita ke nomor 10. Berikut kegiatan ekonomi di bidang pariwisata kecuali titik-titik. Ingat, di sini ada kata-kata kecuali ya. A. Penyewaan tempat penginapan. B. Penjualan cindera mata. C. Jasa transportasi wisata. D. Jasa penjahit baju. Nah, karena di sini kecuali, maka kita lihat mana yang bukan di bidang pariwisata. Nah, A. Penyewaan tempat penginapan. Tentu di bidang pariwisata itu membutuhkan tempat penginapan ya. Kemudian yang B. Penjualan cindera mata. C. Jasa transportasi wisata. D. Jasa penjahit baju.
Jelas di sini bahwa D, jasa penjahit baju bukanlah kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Jadi jawabannya yang bukan adalah D. Selanjutnya kita ke bagian B, isian singkat. Nomor 1. Salah satu sumber pencemaran udara adalah gas titik-titik. Ayo, apa salah satu sumber pencemaran udara? Adalah gas karbon dioksida. Cukup jelas ya. Kemudian nomor 2, fungsi taman kota secara ekologis yaitu sebagai titik-titik. Nah, ini ada di teks paling atas tadi ya. Kalau kita mau lihat tadi ada di paling atas. Yang pertama. Nah, fungsi ekologis dari taman kota secara ekologis yaitu sebagai paru-paru kota. Bisa kita lihat ke atas. Nah ya, ada dua fungsi taman kota yang dapat kita rasakan. Nih, fungsi pertama secara ekologis, taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen. Sedangkan fungsi yang lainnya, fungsi yang kedua yaitu secara sosial. Taman kota berfungsi sebagai tempat komunikasi sosial, sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini tadi, fungsi secara ekologis yaitu sebagai paru-paru kota. Selanjutnya nomor 3, organ pada burung yang dapat menyimpan cadangan udara saat terbang adalah titik-titik. Cukup jelas ya, jadi pada burung itu dia dapat menyimpan cadangan udara saat terbang. Nah, nama organ itu adalah pundi-pundi udara. Selanjutnya nomor 4, fungsi organ pernafasan alveolus adalah titik-titik. Nah, alveolus itu berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida. Nomor 5, tangga nada diatonis minor dapat ditemukan dalam lagu-lagu yang bersifat titik-titik. Nah, tangga nada diatonis minor ini kebalikan dari tangga nada diatonis mayor. Jika tangga nada diatonis mayor itu bersifat bersemangat dan riang gembira, maka diatonis minor ini biasanya bersifat sedih, agak slow biasanya. Nah, jadi biasanya tangga nada diatonis minor itu dapat ditemukan dalam lagu-lagu yang bersifat sedih. Nomor 6, lagu mengheningkan cipta adalah lagu yang menggunakan tangga nada titik-titik. Nah, lagu mengheningkan cipta bersifat riang atau sedih. Nah, lagu mengheningkan cipta ini bersifat sedih ya dan dinyanyikan dengan slow. Jadi, lagu mengheningkan cipta itu menggunakan tangga nada diatonis minor. Nah, selanjutnya di sini ada teks. Teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Pak Andi tinggal di kompleks Mawar Merah. Setiap minggu, warga yang tinggal di kompleks Mawar Merah mengadakan bersih-bersih lingkungan. Akan tetapi, Pak Andi sering menolak saat diajak bersih-bersih oleh tetangganya. Akibatnya, rumah Pak Andi selalu kotor dan penuh sampah. Kita ke soal nomor 7. Apakah Pak Andi sudah bertanggung jawab sebagai warga masyarakat? Bagaimana? Sudahkah Pak Andi bertanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jawabannya belum ya, karena Pak Andi tadi di sini sering menolak ya. Karena Pak Andi sering menolak saat diajak bersih-bersih oleh tetangganya. Jadi Pak Andi belum memiliki sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab dalam hal bersih-bersih lingkungan ya. Kemudian nomor 8, apa akibatnya apabila Pak Andi tidak menjalankan tanggung jawabnya? Apa akibatnya? Akibatnya rumah Pak Andi kotor dan penuh sampah.
Nomor 9. Budidaya ikan tawar dan air laut merupakan bentuk kegiatan ekonomi di bidang titik-titik. Kita fokus ke kata budidaya ikan air tawar dan air laut. Ini kira-kira di bidang apa? Benar sekali. Budidaya ikan air tawar dan air laut itu bentuk kegiatan ekonomi di bidang perikanan, ya. Selanjutnya, contoh distributor adalah titik-titik. Nah, sebelum kita menyebutkan contoh distributor, apa sih itu distributor? Nah, distributor itu adalah seseorang atau mungkin sekelompok atau badan yang kerjanya menyalurkan barang atau jasa. Jadi contoh distributor itu adalah pedagang ecer, pedagang grosir, dan sebagainya. Nah, cukup sekian penjelasan untuk soal dan pembahasan penilaian harian tema 2 subtema 1. Cukup sekian soal dan pembahasan penilaian harian tema 2 subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasinya, dan share ke teman-temanmu ya, agar teman-temanmu juga mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Sampai jumpa.